Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sasmita Purnamasari, mahasiswa S1 Akuntansi alih program Universitas Negeri Jakarta. Saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan deposito mudharabah pada bank syariah di Indonesia. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang penelitian. Perbankan merupakan salah satu sektor lembaga keuangan yang memiliki peran penting demi mendorong perekonomian suatu negara. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa bank syariah dan bank konvensional yang membantu masyarakat serta pemerintah dalam menghimpun maupun menyalurkan dana. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah memerlukan adanya sumber dana yang cukup besar. Salah satu sumber dana yang dimiliki oleh bank syariah yaitu dana yang berasal dari masyarakat atau yang disebut dengan dana pihak ketiga. Berdasarkan data yang dilaporkan oleh Otoritas Jasa Keuangan mengenai statistik perbankan syariah, jumlah nasabah yang dimiliki perbankan syariah dari tahun 2014 sampai 2020 mengalami peningkatan, baik jumlah nasabah pembiayaan, piutang dan salam maupun nasabah dana pihak ketiga. Dan berdasarkan data yang dilaporkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2014 sampai 2020, jumlah deposito mudharabah yang dihimpun oleh perbankan syariah mengalami peningkatan dari 134,6 triliun menjadi 238,8 triliun. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan deposito yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu tingkat suku bunga atau BI rate yang menjadi acuan bank-bank di Indonesia dalam memberikan tingkat suku bunga kepada nasabahnya. Namun seperti yang kita ketahui, deposito mudharabah bank syariah tidak memakai sistem suku bunga dalam pemberian imbal hasil usahanya, melainkan atas dasar akad mudharabah atau bagi hasil. Dan faktor penentu utama dari penetapan nilai BI rate sendiri adalah tingkat inflasi yang ada di Indonesia. Selain tingkat suku bunga dan inflasi yang merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan deposito mudharabah, terdapat juga faktor internal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan deposito mudharabah yaitu finance to deposit ratio. Selain itu, terdapat juga beberapa penelitian yang telah mengangkat judul faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pertumbuhan deposito mudharabah dengan variabel yang sama. Tetapi berdasarkan hasil dari penelitian Nur Anissa, Abdullah Syakur Novianto, serta penelitian Sri Rahayu Ramadhani Siregar, dikemukakan bahwa masih adanya perbedaan hasil mengenai pengaruh dari faktor-faktor seperti tingkat suku bunga, tingkat inflasi, dan finance to deposit ratio terhadap pertumbuhan deposito mudharabah pada bank syariah di Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini akan mengambil judul faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan deposito mudharabah pada bank syariah di Indonesia. Pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah tingkat suku bunga mempengaruhi pertumbuhan deposito mudharabah pada bank syariah di Indonesia? Yang kedua, apakah tingkat inflasi mempengaruhi pertumbuhan deposito mudharabah pada bank syariah di Indonesia? Dan yang ketiga, apakah finance to deposit ratio mempengaruhi pertumbuhan deposito mudharabah pada bank syariah di Indonesia? Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, mengetahui pengaruh antara tingkat suku bunga terhadap pertumbuhan deposito mudharabah pada bank syariah di Indonesia. Yang kedua, mengetahui pengaruh antara tingkat inflasi terhadap pertumbuhan deposito mudharabah pada bank syariah di Indonesia. Dan yang ketiga, mengetahui pengaruh antara finance to deposit ratio terhadap pertumbuhan deposito mudharabah pada bank syariah di Indonesia. D. Manfaat penelitian. Manfaat bagi literatur, yaitu sebagai tambahan referensi dan wawasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh antara tingkat suku bunga, tingkat inflasi, dan finance to deposit ratio terhadap pertumbuhan deposito mudharabah pada bank syariah di Indonesia. Selanjutnya, manfaat praktis. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penelitian sejenis bagi peneliti selanjutnya dan memberikan informasi yang berguna bagi bank syariah di Indonesia dalam mengambil keputusan dan kebijakan terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan deposito mudharabah. Bab 2. Kajian pustaka. Teori pendukung yang pertama yaitu mengenai perbankan syariah. Pengertian bank syariah menurut Muhammad, bank syariah atau sering juga disebut bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Produk-produk dari bank syariah sendiri yaitu yang pertama, produk perhimpunan dana berupa tabungan deposito dan giro. Yang kedua, produk penyaluran dana atau pembiayaan. Dan yang ketiga, produk jasa. Selanjutnya yaitu mengenai deposito mudharabah.
Pengertian dari deposito mudharabah menurut Ismail yaitu dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan antara bank dan nasabah investor. Jenis-jenis dari al-mudharabah sendiri yaitu ada mudharabah mutlaqah, mudharabah muqayyadah on balance sheet, dan mudharabah muqayyadah off balance sheet. Selanjutnya mengenai tingkat suku bunga. Pengertian suku bunga menurut Sadono Sukirno, tingkat suku bunga adalah bunga yang dinyatakan sebagai presentasi dari modal. Tingkat bunga ditentukan oleh tabungan yang tersedia dalam masyarakat dan permintaan dana modal untuk investasi. Kedua faktor tersebut ditentukan oleh suku bunga. Jenis-jenis suku bunga yaitu suku bunga nominal dan suku bunga real. Selanjutnya mengenai tingkat inflasi. Pengertian inflasi menurut Imam Fahmi yaitu suatu kejadian yang menggambarkan situasi dalam dan kondisi di mana harga barang mengalami kenaikan dan nilai mata uang mengalami pelemahan. Jenis-jenis inflasi ada moderate inflation, galloping inflation, dan hyperinflation. Yang selanjutnya yaitu mengenai finance to deposit ratio. Menurut Haris, finance deposit ratio adalah resiko pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain. Terdapat dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank. Yang B, review penelitian relevan. Yang pertama yaitu Akris Fuadatis Solihah tentang pengaruh tingkat suku bunga, tingkat bagi hasil, likuiditas, inflasi, ukuran bank, dan pertumbuhan produk domestik bruto terhadap deposito mudharabah pada bank umum di syariah di Indonesia. Hasil dari penelitian yaitu tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap deposito mudharabah, tingkat bagi hasil berpengaruh positif, finance deposit ratio tidak berpengaruh, inflasi tidak berpengaruh, ukuran bank berpengaruh positif, dan pertumbuhan produk domestik bruto tidak berpengaruh signifikan terhadap deposito mudharabah. Selanjutnya yaitu dari Sri Rahayu Rahmadani Siregar mengenai pengaruh bagi hasil deposito mudharabah, suku bunga berjangka Bank Indonesia, dan inflasi terhadap jumlah deposito mudharabah Bank Negara Indonesia BNI Syariah. Hasil dari penelitiannya yaitu tingkat bagi hasil deposito mudharabah berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah, tingkat suku bunga tidak berpengaruh, dan inflasi berpengaruh signifikan positif terhadap jumlah deposito mudharabah. Selanjutnya yaitu tentang kerangka pemikiran. Kerangka teoretik dari penelitian ini yaitu H1 mengenai tingkat bagi hasil, H2-nya berupa tingkat inflasi, dan H3-nya merupakan finance to deposit ratio. Hipotesis dari penelitian ini yaitu H1 yang pertama, tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito mudharabah pada bank syariah di Indonesia. H2, tingkat inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito mudharabah pada bank syariah di Indonesia. Dan H3, finance to deposit ratio serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan deposito mudharabah pada bank syariah di Indonesia. Bab 3, metode penelitian. A. Unit analisis populasi dan sampel. Adapun kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank syariah umum atau BUS yang terdaftar dan aktif di Otoritas Jasa Keuangan selama periode penelitian yaitu tahun 2012 hingga tahun 2020. Ini seharusnya 2020. Yang kedua, bank syariah umum BUS harus menyampaikan dan melaporkan laporan keuangannya yang telah diaudit selama tahun 2012 sampai 2020. Dan yang ketiga, bank syariah umum yang menggunakan rupiah sebagai mata uang pada laporan keuangan. Dan yang keempat, menyediakan data lengkap yang diperlukan untuk semua variabel. Setelah dilakukan pemeriksaan data, terdapat 14 BUS yang terdaftar di OJK pada tahun 2020. Tetapi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, hanya terdapat 11 BUS yang memenuhi kriteria selama periode penelitian yakni antara tahun 2012 hingga tahun 2020. Sehingga data observasi yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 99. B. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan melihat dokumen yang sudah terjadi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan BUS yang terdaftar dan aktif di OJK. Laporan keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan tahun 2012 sampai 2020. Operasional variabel. Pertumbuhan deposito mudharabah dapat dihitung sebagai berikut, yaitu deposito tahun T
dikurangi deposito tahun T dikurang 1 dibagi deposito tahun T dikurang 1 dikali 100. Tingkat suku bunga dapat dihitung sebagai berikut, yaitu tingkat suku bunga real dari tingkat bunga nominal dikurangi tingkat inflasi, di mana R real interest rate yaitu tingkat suku bunga real, I dilambangkan untuk nominal interest rate atau tingkat bunga nominal, dan P tingkat inflasi. Menurut Paul A. Samuelson dan William D. Nodarus, perhitungan tingkat inflasi dengan menggunakan indikator indeks harga konsumen ialah sebagai berikut. Tingkat inflasi IHK indeks harga konsumen tahun T dikurangi IHK tahun T dikurang 1 dibagi IHK tahun T dikurang 1 dikali 100. Menurut Lukman Dendawijaya, F dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. FDR yaitu total pembiayaan dibagi total dana pihak ketiga dikali 100%. Untuk data yang dioleh oleh penulis yaitu khusus pertumbuhan deposito mudharabah karena mengambil dari beberapa laporan keuangan bank yang terkait. Sementara untuk tingkat suku bunga, tingkat inflasi sudah mendapatkan hasil hitung dari pemerintah. Dan untuk FDR sudah mendapatkan hasil hitung dari bank yang bersangkutan. Bab 4, hasil dan pembahasan. A. Deskripsi data. Yang pertama, analisis statistik deskriptif. Berikut adalah tabel analisis statistik deskriptif. Berdasarkan hasil dari analisis statistik deskriptif pada tabel 42 dapat dilihat bahwa hasil pertumbuhan deposito mudharabah maksimum terdapat pada PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah pada tahun 2014 sebesar 2.554,878, di mana pertumbuhan deposito mudharabah meningkat dari tahun 2013 sebesar 82 miliar menjadi 2,18 triliun. Sedangkan pertumbuhan deposito mudharabah minimum terdapat sebesar minus 63,98126. Pada PT Bank Syariah Bukopin tahun 2020, di mana pertumbuhan deposito mudharabah menurun dari tahun 2019 sebesar 4,27 triliun menjadi 1,54 triliun. Hasil nilai maksimum tingkat suku bunga BI sebesar 7,75% yang terjadi pada tahun 2014, sedangkan nilai minimum tingkat suku bunga BI terjadi pada tahun 2020 itu sebesar 3,75%. Yang selanjutnya, hasil nilai maksimum tingkat inflasi sebesar 8,38% yang terjadi pada tahun 2013, sedangkan nilai minimum tingkat inflasi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 1,68%. Selanjutnya, hasil nilai maksimum FDR sebesar 196,73% yang terdapat pada PT Bank Syariah Bukopin yang terjadi pada tahun 2020, sedangkan nilai minimum FDR terdapat pada PT Bank Aceh Syariah yang terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 68,64%. Selanjutnya, mengenai pengujian hipotesis. Yang pertama, kita akan melakukan uji pemilihan model terbaik dan kita lakukan uji Chow. Berdasarkan hasil dari pengujian tersebut, dapat dilihat bahwa dari tabel 43 menunjukkan bahwa nilai probabilitas cross section F atau p-value sebesar 0,0672 lebih besar dari 0,05, maka hasil tersebut menandakan bahwa HA diterima dan yang terpilih yaitu common effect model. Selanjutnya kita melakukan uji Lagrange multiple atau LM. Menurut hasil yang telah ditunjukkan oleh tabel 45 dapat dilihat bahwa Bruce Pagan-Bot signifikan lebih kecil dari 0,05 dengan nilai 0,1165. Hal tersebut menunjukkan bahwa kriteria dari uji LM yaitu cross section random telah terpenuhi, sehingga HO diterima, maka model regresi terbaik yang digunakan untuk penelitian ini merupakan common effect model. Selanjutnya, kita melakukan uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Dapat dilihat dari hasil di bawah, nilai probabilitas sebesar 0,154619 dengan nilai
square Bera sebesar 3,7335589. Hal tersebut sudah sesuai dengan kriteria pengujian normalitas di mana nilai dari Jerqui Bera sebesar 3,7335589 lebih besar dari probability sebesar 0,154619 dan probability sebesar 0,154619 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Namun data pada uji normalitas ini berjumlah 63 yang tadinya berjumlah 99 dikarenakan terdapat data ekstrim yang harus di outlier dan peneliti melakukan outlier data pada 5 titik yang ekstrim dan harus menghapus 4 perusahaan yang mengalami data ekstrim. Selanjutnya ada uji multikolineritas. Dan data yang terlihat pada tabel 57 pada variabel ITS, IFL, dan FDR tidak ada yang berada di atas 0,8. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada multikorelitas yang terjadi di antara variabel independen yang sedang diteliti. Selanjutnya uji autokorelasi. Berdasarkan hasil ditunjukkan pada tabel 49, dapat diketahui bahwa nilai koefisien Durbin Watson sebesar 1,695, di mana hasil ini terletak antara rentang nilai koefisien di 1,693 sampai dengan 2,307 yang terdapat pada tabel 58. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi. Ini terbalik, harusnya tabel 6 dan tabel 7. Selanjutnya mengenai uji heterokedastisitas. Menurut hasil analisis yang didampalkan pada tabel, dapat dilihat bahwa hasil pengujian heterokedastisitas dengan uji Gleiser memiliki nilai probabilitas variabel independen ITS 0,1896, IFL 0,7059 dan LS 0, dan FDR 0,2496 lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima atau tidak terjadi heterokedastisitas. Dan selanjutnya mengenai analisis regresi data panel. Dari hasil persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Nilai konstanta sebesar minus 1,917 berarti bahwa jika semua variabel independen dianggap konstan atau tetap, pertumbuhan deposito mudharabah akan bernilai minus 1,917. Nilai koefisien tingkat suku bunga sebesar minus 0,132 menunjukkan bahwa tingkat suku bunga sejalan atau searah dengan pertumbuhan deposito mudharabah. Hal ini menggambarkan bahwa jika tingkat suku bunga naik satu satuan dengan asumsi variabel lain tetap, maka akan menaikkan pertumbuhan deposito mudharabah sebesar 0,132. Nilai koefisien tingkat inflasi sebesar 4,28 menunjukkan bahwa tingkat inflasi tidak sejalan atau bertolak belakang dengan pertumbuhan deposito mudharabah. Hal ini menggambarkan bahwa jika tingkat inflasi naik satu satuan dengan asumsi variabel lain tetap, maka akan menurunkan pertumbuhan deposito mudharabah sebesar 4,281. Dan yang terakhir, nilai koefisien finance to deposit ratio sebesar minus 0,009 menunjukkan bahwa FDR sejalan atau searah dengan pertumbuhan deposito mudharabah. Hal ini menggambarkan bahwa jika FDR naik satu satuan dengan asumsi variabel lain tetap, maka akan menaikkan pertumbuhan deposito mudharabah sebesar 0,009. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian hipotesis. Yang pertama, uji statistik T. Dalam penelitian ini, DF dalam kurung N dikurang K adalah sebesar 59, yaitu 63 dikurang 4, di mana N sebesar 63 adalah jumlah observasi dan K 4 adalah jumlah variabel dependen dan variabel independen. Dengan nilai DF 59 dan signifikansi 0,05, maka nilai tabel T adalah 2,00100. Dan pengujian hipotesis yang pertama, berdasarkan hasil uji T yang terdapat dalam tabel di atas, tingkat suku bunga memiliki tingkat probabilitas sebesar 0,5
0,9541 dan T hitung sebesar minus 0,05778. Hal ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih besar dari nilai signifikansi di mana 0,9541 lebih besar dari 0,05 dan T hitung lebih kecil dari T tabel di mana minus 0,057780 lebih kecil dari 2,001000. Hal tersebut menunjukkan bahwa HO diterima sehingga hasil dari hipotesis ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh antara tingkat suku bunga terhadap pertumbuhan deposito mudharabah. Pengujian hipotesis kedua, berdasarkan hasil uji T yang terdapat dalam tabel di atas, tingkat inflasi memiliki tingkat probabilitas sebesar 0,034 dan T hitung sebesar 3,057. Hal ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih kecil dari signifikansi di mana 0,0034 lebih kecil dari 0,05 dan T hitung lebih besar dari T tabel di mana 3,057 lebih besar dari 2,001. Hal tersebut menunjukkan bahwa HO ditolak sehingga hasil dari hipotesis diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito mudharabah. Selanjutnya pengujian hipotesis ketiga. Berdasarkan hasil uji T yang terdapat dalam tabel sebelumnya, finance to deposit ratio memiliki tingkat probabilitas sebesar 0,9736 dan T hitung sebesar minus 0,0332. Hal ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih besar dari nilai signifikansi di mana 0,9736 lebih besar dari 0,05 dan T hitung lebih kecil dari T tabel di mana minus 0,0332 lebih kecil dari 2,001. Hal tersebut menunjukkan bahwa HO diterima sehingga hipotesis ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh antara finance to deposit ratio terhadap pertumbuhan deposito mudharabah. Yang selanjutnya kita akan melakukan koefisien determinasi. Berdasarkan hasil analisis yang terdapat pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa adjust R2 dari variabel-variabel independen dalam penelitian ini adalah sebesar 0,236780 atau 23,7%. Hal ini berarti bahwa 24% dari pertumbuhan deposito mudharabah dan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu struktur, tingkat suku bunga, tingkat inflasi, dan finance to deposit ratio. Sedangkan 76% lainnya dijelaskan oleh variabel-variabel di luar model regresi dalam penelitian ini. Selanjutnya mengenai uji statistik F. Dalam penelitian ini, DF1 sama dengan K dikurang 1 dan DF2 sama dengan N dikurang K. Yang dihasilkan sebesar DF1 4 dikurang 1 dan DF2 59 yaitu 63 dikurang 4. Di mana N sebesar 63 adalah jumlah observasi dan K4 adalah jumlah variabel independen dan variabel dependen. Dengan nilai DF 59 dan signifikansi 0,05 maka nilai F tabel adalah 2,76. Berikut hasil pengujian uji signifikansi simultan atau uji F. Berdasarkan pada hasil statistik F yang terlihat dalam tabel di atas, F hitung sebesar 7,4116 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,00027. Hal tersebut berarti bahwa F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu 7,4116 lebih besar dari 2,76 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000270 lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menandakan bahwa ITS, IFL, dan FDR berpengaruh secara simultan terhadap DPS. Selanjutnya pembahasan. Yang pertama, pengaruh tingkat suku bunga terhadap pertumbuhan deposito mudharabah pada bank syariah di Indonesia. Berdasarkan hasil statistik yang telah diungkapkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito mudharabah. Hal tersebut dapat terjadi karena faktor agama atau sikap religius masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam masih sangat terjaga di setiap aspek kehidupan termasuk di dalam mengelola keuangannya. Di mana di dalam fatwa MUI sendiri telah mengharamkan segala sesuatu yang berhubungan dengan riba, salah satunya adalah suku bunga yang ditawarkan bank konvensional. Sehingga pada nasabah lebih berpengaruh terhadap sistem bagi hasil atau mudharabah yang ditawarkan oleh bank syariah ketika akan menyimpan uangnya dalam bentuk deposito mudharabah. Selanjutnya, hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Akhris Fadatis Khalika yang menyimpulkan bahwa suku bunga Bank Indonesia berjangka 1 bulan tidak berpengaruh terhadap suku bunga
terhadap jumlah deposito mudharabah. Hal ini dikarenakan para nasabah lebih memilih tingkat bagi hasil yang ditawarkan bank syariah dibandingkan suku bunga yang ditawarkan bank konvensional. 2. Pengaruh antara tingkat inflasi terhadap pertumbuhan deposito mudharabah pada bank syariah di Indonesia. Berdasarkan hasil statistika yang telah diungkapkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito mudharabah. Hal ini dapat terjadi karena pada dasarnya ketika terjadi inflasi, maka harga barang akan mengalami kenaikan dan nilai tukar rupiah akan melemah, sehingga minat masyarakat untuk menyimpan uangnya dalam bentuk deposito bank syariah akan menurun, dikarenakan simpanan deposito yang memiliki jangka waktu pengembalian terhadap dana simpanan nasabah jangka waktu untuk melakukan pencairan, dan bank syariah juga akan sulit untuk melakukan pengembalian terhadap dana simpanan nasabah di tengah nilai tukar rupiah yang melemah. Dan masyarakat lebih memilih menggunakan uangnya untuk membeli bahan pokok atau menyimpan uangnya secara pribadi dan tidak terikat agar mudah dipergunakan sewaktu-waktu. Dan sebaliknya, jika tingkat inflasi menurun, maka minat masyarakat untuk menyimpan dananya dalam bentuk deposito akan meningkat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Karis Zafani. Yang terakhir, pengaruh antara finance to deposit ratio terhadap pertumbuhan deposito mudharabah pada bank syariah di Indonesia. Berdasarkan hasil statistika yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, di mana dapat disimpulkan bahwa finance to deposit ratio tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito mudharabah pada bank syariah. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi atau penggambaran dari tingkat FDR pada suatu bank syariah. Pada umumnya, faktor utama yang menjadi minat masyarakat untuk menyimpan uangnya dalam bentuk deposito mudharabah dikarenakan tingkat keuntungan yang ditawarkan oleh masing-masing bank syariah. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian dilakukan oleh Fauzan Al-Farizi. Bab 5. Kesimpulan, implikasi, dan saran. Kesimpulan. Yang pertama, tingkat suku bunga tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan deposito mudharabah pada bank syariah di Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi karena faktor agama atau sikap religius masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam masih sangat terjaga di setiap aspek kehidupan, termasuk di dalam mengelola keuangannya. Di mana dalam fatwa MUI sendiri telah mengharamkan segala sesuatu yang berhubungan dengan riba, salah satunya adalah suku bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional, sehingga para nasabah lebih berpengaruh pada sistem bagi hasil mudharabah yang ditawarkan oleh bank syariah ketika akan menyimpan uangnya dalam bentuk deposito mudharabah. Yang kedua, tingkat inflasi memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan deposito mudharabah pada bank syariah di Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena pada dasarnya ketika terjadi inflasi, maka harga barang-barang akan mengalami kenaikan dan nilai tukar rupiah akan melemah, sehingga minat masyarakat untuk menyimpan uangnya dalam bentuk deposito pada bank syariah akan menurun, dikarenakan simpanan deposito yang memiliki jangka waktu untuk melakukan pencairan dan bank syariah juga akan sulit untuk melakukan pengembalian terhadap dana simpanan nasabah di tengah nilai tukar rupiah yang melemah. Dan sebaliknya, jika tingkat inflasi menurun, maka minat masyarakat untuk menyimpan dananya dalam bentuk deposito akan meningkat. Yang ketiga, finance to deposit ratio tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan deposito mudharabah pada bank syariah di Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi atau penggambaran dari tingkat FDR pada suatu bank syariah. Pada umumnya, faktor utama yang menjadi minat masyarakat untuk menyimpan uangnya dalam bentuk deposito mudharabah dikarenakan tingkat keuntungan yang ditawarkan oleh masing-masing bank syariah. Implikasi. Sesuai dengan hasil penelitian ini, tingkat inflasi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito mudharabah pada bank syariah. Sehingga sebaliknya, manajemen bank syariah dapat menambah kinerja mereka dan melakukan inovasi produk yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dikala terjadinya lonjakan harga barang dan jasa untuk terus meningkatkan minat nasabah dalam menyimpan dananya di bank syariah. Yang kedua, tingkat suku bunga dan finance to deposit ratio tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito mudharabah pada bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat dalam menyimpan dananya dalam bentuk deposito mudharabah bukan dari besar kecilnya tingkat suku bunga BI atau tingkat FDR pada bank syariah. Hal lainnya memungkinkan besar terjadi minat nasabah dalam berinvestasi selain untuk menjauhi riba dan tingkat bagi hasil yang ditawarkan, sehingga manajemen bank syariah harus mampu meningkatkan bagi hasil dan faktor pendukung lainnya. C. Keterbatasan penelitian. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan deposito mudharabah dalam penelitian ini hanya terdiri dari 3 variabel, yaitu tingkat suku bunga, tingkat inflasi, dan finance to deposit ratio. Sedangkan masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan deposito mudharabah.
Yang kedua, jumlah observasi dalam penelitian yang terbatas karena jumlah sampel Bank Umum Syariah yang terdaftar secara resmi pada situs OJK jumlahnya hanya 14 bus dan terdapat beberapa data yang tidak dapat digunakan karena tidak memenuhi standar pengujian. Dan yang D, yang terakhir, rekomendasi bagi peneliti selanjutnya, yaitu yang pertama, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menganalisis variabel-variabel lain dapat mempengaruhi pertumbuhan deposito mudharabah. Dan yang kedua, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel penelitian yang sebelumnya hanya mengambil sampel pada Bank Umum Syariah, bisa menambah sampel pada unit usaha syariah. Terima kasih.